Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kami bersyukur atas pernikahan dari Alfia, Lisa Pratiwi, dan Tegar Iman Pribadi. Hari ini pasti jadi hari berbahagia pada hari Sabtu 23 Januari 2021 jam 9 pagi di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dan alhamdulillah proses ini melalui Biro Jodoh yang kami bina langsung, Biro Jodoh Rumaiso. Kami selaku pembina dan mengatasnamakan pengurus Biro Jodoh Rumaiso, Bunda Liski, Bu Siti Mauna, dan kawan-kawan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan ketika senang maupun susah dan kumpulkan dalam keadaan baik. Kami ingin memberitahu bahwasanya yang namanya nasihat kita ingin berikan satu sama lain. Karena namanya nasihat itu secara pengertian kata Imam Al-Khattabi artinya adalah kita ingin kebaikan ada pada orang lain. Artinya kita ingin orang lain itu jadi baik. Caranya atau metodenya bisa kita lakukan ya dengan beberapa cara. Kami ingin beritahu 5 cara untuk memberikan nasihat, memberi kebaikan pada orang lain, dan ini ya bisa diterapkan oleh Mbak Alfia dan Mas Tegar saat menjalani rumah tangga. Saya yakin awal-awal seperti ini bahagia, namun nanti ya ada waktunya ketika itu konflik, mungkin cekcok sedikit, ya mungkin ada bentuk penyesuaian yang mesti disesuaikan. Nah, ketika itu masalah mesti diselesaikan dengan adanya nasihat ini. Kalau kita lihat dari cara yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama itu rangkum, kita bisa temukan pada 5 hal berikut ini. Yang pertama, keteladanan. Yang kemudian yang kedua, kebiasaan. Kemudian yang ketiga, nasihat. Kemudian yang keempat, perhatian atau pengawasan. Kemudian yang kelima, hukuman. Ini sebenarnya metode yang kami dapati saat mendidik anak ya. Ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Nasi Ulwan dalam buku beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam. Tetapi ini nasihat umum yang bisa diberikan oleh suami pada istri, istri pada suami, atau nantinya kalau memiliki anak untuk mendidik anak. Yang pertama, keteladanan. Keteladanan itu penting sekali. Kadang kita tidak perlu banyak bicara, namun dengan suri teladan yang baik, yang lain itu akhirnya terpengaruh dengan sikap baik kita, ya dengan attitude kita yang bagus, dengan karakter kita yang baik. Ini juga biasa dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah. Ya, beliau contohkan cuma dengan praktek wudhu saja, sahabat-sahabat bisa niru itu. Ya, tingkah beliau yang lemah lembut ditiru juga oleh para sahabat. Abu Bakar itu sangat terkenal sekali lemah lembutnya, dan itu perilaku yang dia lihat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dapat teladan dari Rasulullah SAW, terpengaruh pada diri Abu Bakar. Ini contoh, kita bisa mengambil seperti itu. Dan banyak contoh-contoh seperti ini. Jadi, contohnya misalnya suami ya, di rumah ingin istri juga ikut baik. Ya, dia beri contoh dengan semangat ibadah. Ya, kalau waktunya sholat berjamaah, dia segera siap-siap untuk berjamaah. Ya, membangun istri, mengingatkan istri gitu untuk siap, dan seterusnya. Istri juga demikian, kalau dia misalnya bangun sholat malam, ya dia bisa bangunkan suami. Dia memberikan teladan seperti itu. Siapa yang lebih dulu dalam kebaikan, maka diajak yang lain. Kata Nabi SAW, "Man sana fil islami sunnatan hasanatan." Siapa yang menjadi pelopor kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala ya dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikuti tadi sedikit pun juga. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Gimana kita bisa memberikan nasihat di sini? Ya, bangun kebiasaan. Jadi selain keteladanan, teladan ini wujudkan lagi dalam perbuatan yang jadi rutinitas keseharian. Ya, kapan sholat wajibnya diperhatikan, kemudian di awal waktu diusahakan, kemudian untuk sholat duha juga dijaga, sholat malam pun demikian. Misalnya nih, mau sebelum tidur jaga sholat witir, karena takut misalnya tidak bangun malam, bisa juga dilakukan seperti itu. Punya rutinitas setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi, bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa pada hari Jumat tadi. Nah, ini bisa jadi kebiasaan. Kebiasaan ini juga akan dicontoh oleh yang lainnya. Bangun kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Sama juga dengan bangun kebiasaan untuk
hadir dalam majelis ilmu entah offline ataupun online seperti saat pandemi ini. Nah, itu bisa juga diwujudkan. Ini wujudnya namanya kebiasaan. Jadi buat kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang itu berulang tiap hari. Saya ngaji nanti ba'da subuh, ikut pengajian. Oh, ini ada internet nih. Ada Ustadz Abdu di Rumaiso TV jam 5 sampai jam setengah 7. Nah, itu diikuti rutin terus. Nah, itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menimbulkan efek baik ya. Kadang kalau kita tidak ikut, aduh rasanya, aduh kok kosong, wah aduh saya kok sinyalnya jelek jadi nggak bisa ikut nih ya. Jadi kebiasaan yang sudah ini dia akan menyesal kalau dia tidak bisa melakukannya. Itu efek baik yang timbul. Jadi karena rutinitas yang dibuat, ingin kebaikan itu terus ada. Dan Nabi SAW itu katakan, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling cintai oleh Allah adalah yang dawam, yang kontinu, yang rutin, yang ajak walaupun itu jumlahnya sedikit. Kemudian caranya adalah dengan memberikan nasihat, wejangan, petuah, wasiat. Namun kalau suami pada istri yang mungkin tidak bentuknya ceramah, cuma diomongin saja, ini yang benar itu kayak begini. Tentu dia sampaikan 3 bekal yang harus dimiliki, kata Ibnu Taimiyah, dengan ilmu, dengan lemah lembut, kemudian dengan sabar. Ilmu ada di awal, lemah lembut ada di tengah, sabar itu ada di akhir. Kemudian yang keempat, memberikan perhatian atau pengawasan. Artinya diawasi. Suami ngawasi istri. Oh, istri biasanya lupa nih kalau pakai jilbab ketika keluar untuk jemur pakaian misalnya. Ya sepele sih, tapi tetap harus diingatkan. Itu orang-orang lihat tuh di kanan kiri, pakai yang sempurna, menutup aurat. Misalnya, ya perhatian pengawasan lagi. Si suami berlebihan dalam memakai media sosial. Istri ingatkan, mas jangan kayak gitu mas. Jangan follow yang seperti ini mas. Ini bahaya, nggak usah lah follow teman-temanmu yang dulu. Ya membuat kamu memorimu untuk kembali lagi. Masa lalumu kembali lagi. Ingat lagi yang masa dulu yang jelek gitu. Udahlah nggak usah ikut yang lawan jenis semacam itu. Ketika dia putar YouTube yang bermasalah, diingatkan lagi. Ya saling menasihati, karena ini bentuk saling mengawasi. Yang satu lihat yang lain keliru, kemudian diluruskan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Siapa yang lihat kemungkaran, maka kalau dia punya kekuasaan, ubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu, maka dia bicarakan, dia nasihati dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka minimal mengingkari dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian yang terakhir adalah dengan hukuman. Kalau dalam bentuk hukuman, suami istri bisa saling mendiamkan. Jadi ketika dia lihat ada yang salah, sudah dinasihati, kok nggak mau dengar ini ya, diamkan. Istrinya kok kayak gini ya, sudah dinasihati berulang kali ya, sudah dia hajar dulu. Namanya diamkan, itu istilahnya hajar atau boikot. Jika ini sudah tercapai, maka sudah cukup. Tidak boleh lanjut lagi sampai mukul, nggak boleh. Ada aturan untuk ini. Namun ketika ini belum, maka bisa sampai ya dia mukul istrinya, tapi tentu dengan pukulan yang mendidik. Ya biasanya kalau wanita cuma cubit aja itu sudah merasa, oh itu salah. Nah, bisa lakukan wujud seperti itu. Sama juga istri lihat suaminya itu keliru, ya dia nasihati. Kalau tidak bisa ya dia, sudahlah saya diam hari ini dulu ya, siapa tahu suami saya nanti sadar kalau dia itu salah, dia itu bisa berubah dengan itu. Minta pada yang lain yang bisa nasihati, karena mungkin dia tidak bisa seperti suami yang ketika itu bisa mencubit, dan ini punya pengaruh tentu ini pada suami, karena suami sifatnya itu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu perempuan tentu tidak bisa seperti itu. Ya, intinya 5 ini diterapkan. Kita terapkan semuanya ketika membangun rumah tangga. Ada di situ keteladanan, ada di situ kebiasaan, ada di situ nasihat, ada di situ perhatian atau pengawasan, dan ada juga kadang-kadang memberikan hukuman. Jika ini terwujud, maka agama adalah nasihat akan tercapai. Nasihat apa tadi? Yaitu menginginkan kebaikan pada yang lain. Ya, semoga manfaat pelajaran yang singkat ini dari tausiah kami bermanfaat bagi Mbak Alfia dan Mas Tegar. Keluarganya kami doakan sekali lagi sebagaimana doa yang di awal tadi, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Silahkan sebar kebaikan dari Biro Jodoh Rumaiso ini pada yang lainnya. Saya yakin Mbak Alfia atau Mas Tegar yang saat ini menikah bahagia, tapi punya teman-teman yang lain juga yang masih menjomblo, ajak mereka bisa mendapatkan jalan, dapat jodoh lewat Biro Jodoh Rumaiso. Tentu saja di sini free, gratis. Yang intinya Biro Jodoh Rumaiso ingin yang lainnya itu cepat untuk menikah, cepat raih bahagia, karena saat ini maksiat di mana-mana, kerusakan di sana sini. Dan salam untuk orang tua, dan semoga mereka juga bahagia saat ini, dan kami cuma bisa mendoakan semoga terwujud keluarga sakinah, tenang, mawaddah, penuh kasih sayang dan rahmat, ada rahmat di dalamnya, dan mudah-mudahan segera punya keturunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.